Ya, pemirsa, benarkah racikan herbal ini mampu mempercepat penyembuhan pasien COVID-19? Kita akan tanyakan langsung kepada Kolonel Reki Ferianto, peracik herbal untuk pasien corona, dan juga sudah ada Pak Dwi, pasien sembuh corona. Kita akan sapa Kolonel Reki terlebih dahulu. Selamat sore, Kolonel Reki. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Reki, mungkin boleh dijelaskan bagaimana awalnya bisa menemukan ramuan ini? Awalnya ini herbal ini kan merupakan ramuan nenek moyang kita dahulu. Dan saya mengamati medio Januari perkembangan daripada virus ini. Kemudian di situ saya lihat statementnya itu harus meningkatkan imun tubuh untuk melawan virus tersebut. Makanya saya ingat dari nenek saya ada suatu tanaman yang mampu meningkatkan imun tubuh kita. Makanya ini saya buat, kemudian saya racik, karena tanaman ini mengandung antiplasmodium, kemudian antipiretik, dan juga mempunyai antioksidan yang tinggi, dan juga bisa mengurangi daripada membantu proses penyembuhan seperti batuk, demam, sakit kepala. Saya rasa herbal ini cukup bagus untuk membantu mempercepat proses penyembuhan bagi saudara-saudara kita yang terimbas atau terpapar corona ini. Apa Gitu, Mbak. saja kandungannya, Pak Reki, dalam ramuan herbal ini? Kalau kandungannya saya tidak mempelajari secara detail, karena kan basic saya kan militer, bukannya dari ahli farmakologi. Barangkali ke depan bisa untuk para ahlinya mengecek kandungan-kandungan yang terkandung di dalam herbal tersebut. Siapa tahu ini sangat membantu untuk proses mempercepat atau memperkuat imun daripada pasien-pasien yang terpapar corona. Begitu, Mbak. Oke, apakah ramuan ini sudah mendapat izin BPOM ataupun juga melalui uji klinis misalnya, Pak Reki? Kalau untuk izin BPOM atau uji klinik, kami belum sampai ke situ, Pak. Karena ini kan secara empiris, herbal ini kan didapat dari nenek-nenek kita, orang-orang tua kita. Secara empiris, herbal yang saya buat ini memang terkenal dengan obat untuk menyembuhkan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti demam, sakit kepala, lalu imun yang berkurang, untuk melancar peredaran darah. Jadi ini yang saya berikan, karena saya juga sudah konsultasi juga dengan orang herbal, dalam hal ini Pak Tengku Maulana, apakah herbal ini nih layak untuk dikonsumsi dengan adanya empiris-empiris seperti yang dialami oleh orang-orang kampung kami, bahwa inilah obatnya. Karena ini dari Pak Tengku boleh kita berikan, ya saya mencoba untuk memberikan, siapa tahu bisa untuk membantu daripada rekan-rekan kita yang terpapar. Sekali lagi saya tidak menjas untuk ini obat, Mbak. Ini adalah seperti ibarat ini peningkat imun bagi tubuh kita saja, sehingga kita lebih fit untuk menghadapi serangan-serangan penyakit di tubuh kita dari luar, terutama Oke, virus jadi ini. fungsinya memang lebih kepada meningkatkan imun tubuh. Ini artinya, Pak Reki, apakah ramuan herbal ini khusus untuk pasien corona atau bisa juga untuk membantu pasien dengan penyakit lain atau bahkan juga bisa diminum oleh yang sedang sehat? Kalau kami di kampung, Mbak, ini pohon ini, daunnya ini menjadi lalapan untuk kami makan sehari-hari. Dan juga berarti kan ini kan boleh untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang sehat. Kalau dilihat khasiat dari pohon ini atau herbal ini, berapa penyakit yang bisa dibantu untuk penyembuhannya. Seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya itu batuk, flu, demam, dan lain-lainnya, Mbak. Baik, Kolonel Reki, boleh ditahan dulu sebentar. Kami akan juga mencoba untuk berbincang bersama dengan salah seorang pasien sembuh COVID, Pak Dwi. Selamat sore, Pak Dwi. Ya, selamat sore. Baik, Pak Dwi, boleh diceritakan berapa lama perawatan COVID-19 yang Anda sudah alami? Saya masuk di RS darurat Wisma Atlet ya. Itu kita masuk di tanggal 13. Terus kemudian dilakukan perawatan. Kemudian saya kebetulan dihubungi Pak Reki untuk mencoba ramuan yang dia buat. Jadi kalau nggak salah saya di tanggal 15 saya baru dapat itu. Terus saya konsumsi. Kemudian kita di swab untuk yang pertama sekali itu di tanggal 20. Berarti sekitar seminggu lah ya dari sejak saya masuk ke sana.
Dan alhamdulillah walaupun agak sedikit lama nunggunya, hasilnya udah negatif. Itu. Oke, Di tanggal artinya 20. Pak Dwi berapa lama kemudian setelah mulai meminum ramuan herbal dari Pak Reki kemudian dinyatakan negatif atau bahkan sudah mulai merasakan perubahan dalam diri Anda? Kalau sejak hari pertama itu kita sudah coba ya tuh. Kemudian hari berjalan itu terasa bahwa ada semakin fit lah rasanya ya. Karena sebetulnya beberapa dari yang kita di situ kan ada gejala-gejala ya, mungkin mereka batuk atau demam. Kalau saya sama sekali nggak merasakan itu karena langsung menggunakan itu secara rutin. Nah, kemudian pas di swab di tanggal 20 itu beberapa waktu kemudian hasilnya keluar, nyata saya udah negatif gitu. Berarti hanya lebih kurang 5 hari lah berarti waktu saya konsumsi dengan sebatas swab itu menyatakan bahwa saya negatif. Dan Pak Dwi ini kalau saya tidak salah seluruh keluarga istri juga termasuk sempat positif COVID-19 ya Pak Dwi? Iya betul. Baik, apakah selain Anda juga ada mungkin pihak keluarga yang juga mengkonsumsi ramuan herbal ini? Ada di waktu di sana saya dengan anak 2, kemudian ada ponakan juga 3 di sana. Ya, yang ponakan semua belum balik, dia masih di sana. Selama kemudian dirawat di Wisma Atlet ini, apa saja proses perawatan yang diterima? Di sana sebetulnya kita tidak banyak pengobatan ya, hanya di awal itu kita dicek darah, kemudian dipoto torak, dan selama berjalan itu konsumsi hanya vitamin C gitu aja, makan seperti biasa 3 kali sehari gitu. Jadi tidak ada treatment khusus sebetulnya. Tinggal kita yang mencoba untuk mungkin menambah alternatif lain seperti yang kebetulan saya ditawarin dari Pak Reki untuk mencoba ramuannya. Jadi itu salah satu yang bisa kita coba untuk meningkatkan imun kita, samping yang dari sana gitu. Baik, kami konfirmasi kembali Pak Dwi, artinya pada saat itu memang dihubungi langsung ya oleh Kolonel Reki untuk mencoba ramuan herbal? Iya, betul. Baik, saya ingin kembali ke Kolonel Reki. Pak Reki, apakah kemudian ramuan herbal ini bisa diminum berdampingan dengan perawatan yang tengah dijalani pasien? Tadi juga Pak Dwi mengatakan mungkin diberikan vitamin dan sebagainya oleh dokter di rumah sakit. Saya rasa ini bisa, Mbak. Karena herbal ini kan tidak ada kimianya dan barangkali komposisi yang terkandung di daun ini juga tidak berbahaya. Karena ada juga pasien yang positif yang kami berikan yang sudah di ruang isolasi. Ini selain minum herbal, juga dia mendapat asupan-asupan vitamin. Karena di dalam kandungan herbal ini kan tidak ada vitaminnya, Mbak. Dia kan hanya untuk imunnya saja. Barangkali tubuh kita juga memerlukan vitamin-vitamin dan obat lain yang tidak terkandung di herbal ini. Sehingga saya rasa obat ini bisa sinkronisasi dengan obat medik. Yang kita utamakan obat medik, tetapi ini ikut membantu dalam proses penyembuhan. Barangkali untuk ahli-ahlinya ke depan, barangkali ini boleh diteliti atau diuji dari tahap-tahap penelitian berikutnya. Yang dalam hal ini saya tidak bisa menjawab secara detail karena keilmuannya berbeda dengan yang kami miliki. Sebelum kemudian muncul virus COVID-19 ini dan mewabah, ramuan herbal ini sudah sempat digunakan juga untuk menyembuhkan penyakit lain, Pak Reki? Ini yang kami alami, saya dulu ini penderita malaria, Mbak. Dulu kecil saya penderita malaria, kebetulan kami dari orang Bengkulu atau orang Sumatera bagian selatan yang merupakan wilayah endemi malaria. Hampir setiap tahun saya terserang malaria. Nah, pada saat itu kami selalu mengkonsumsi obat-obatan medik. Tapi tahun berikutnya malaria itu menjangkit lagi. Nah, oleh orang tua saya dan nenek saya, diberilah herbal ini. Dalam waktu tidak berapa lama, saya terbebas dari malaria tersebut. Sampai sekarang sudah 29 tahun, saya tidak mengalami kejangkitan malaria lagi. Ini saya rasa kalau di daerah kampung kami, ini salah satu herbal untuk mengobati malaria, Mbak. Baik, Pak Reki, hingga saat ini sudah berapa kemudian pasien COVID-19 yang Anda tawarkan untuk juga mencoba meminum ramuan herbal ini dan juga berhasil sembuh? Pertama mereka ini, saya sebenarnya tidak mengenal mereka, Mbak.
karena di status di medsos dalam ini di grup WA ada penyampaian ada keluarga ini yang terpapar. Kami mencoba untuk meminta nomor kontak yang bersangkutan, kemudian kami me-WA apakah berkenan untuk mencoba herbal untuk menambah imun seperti herbal-herbal yang lain, seperti empon-emponan yang lain-lainnya, tetapi kami punya herbal seperti ini kami sampaikan. Dan mereka bersedia, akhirnya kami kirimkan ke mereka. Begitu, Mbak. Kemudian dari mana bisa mengenal pasien yang mungkin sedang menjalani perawatan untuk COVID-19? Setelah kan nomor handphone mereka kan diberikan ke saya. Barangkali di grup itu ada yang kenal sama mereka, mereka memberikan ke saya kontak ke mereka dengan WA. Kemudian saya minta alamatnya, saya paketin, saya kirim ke mereka, Mbak. Kemudian saya ajarkan cara-cara penggunaannya. Baik yang isolasi mandiri maupun yang isolasi di tempat-tempat rumah sakit. Oke. Begitu, Mbak. Pak Dwi, kalau dari Anda, saya ingin tanyakan juga apa yang ingin Anda sampaikan sebagai salah seorang pasien yang sudah berhasil sembuh dari COVID-19? Ya, untuk teman-teman yang lain yang mungkin masih dirawat di mana aja atau isolasi mandiri di rumah, sebetulnya kondisi kejiwaan yang lebih penting ya. Artinya semangat kita untuk sembuh, kemudian dibantu oleh ramuan-ramuan seperti ini yang Pak Reki punya kalau memang memungkinkan. Intinya usaha kita untuk meningkatkan imun itu adalah tidak hanya bisa dengan hanya berdiam diri aja, pasrah aja gitu kan. Jadi harus ada usaha juga untuk mengkonsumsi hal-hal yang bisa meningkatkan imunitas di samping kondisi kejiwaan, karena itu juga sangat berpengaruh. Kalau kita down, otomatis walaupun kita menggunakan herbal ini juga belum tentu akan berhasil. Saya pikir begitu. Jadi semangat itu yang lebih penting. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi Kurniadi dan juga Kolonel Reki sudah bergabung bersama kami di Special Report.